Informasi lainnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir dalam penutupan pembekalan Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai PDI Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta pada Minggu siang. Megawati hadir didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Pada hari ketiga pembekalan Kepala Daerah PDI Perjuangan hadir sejumlah elit Partai Banteng seperti Ganjar Pranowo, Basuki Cahayapurnama, Ahmad Basarah, Yasona Lauli, Jarod Saiful Hidayat, dan lainnya. Di sisi lain, deretan kepala daerah yang tampak hadir diantaranya Gubernur Bali Iwayan Koster, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan puluhan kepala daerah lainnya. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung absen dalam pembekalan kali ini. Pengarahan Megawati Soekarnoputri berlangsung tertutup, namun dalam sambutannya Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengatakan ada 3 topik penting yang dibahas dalam pembekalan kali ini. Di antaranya pendidikan, penanganan kemiskinan, dan kepedulian pada masyarakat kecil. Mengerucut bagaimana kita melayani masyarakat dengan prima, maka digitalisasi bisa kita gunakan untuk memudahkan pelayanan, reformasi birokrasi yang bisa mengkonsolidasikan seluruh kekuatan birokrasi untuk memudahkan pekerjaan kita, dan tentu optimalisasi PAD berdasarkan pengalaman dari daerah yang bisa kita sharing, dan ini untuk menyelesaikan keluhan umum. Anggarannya terbatas, lalu ada resistensi dari birokrasi yang mesti kita optimalkan dengan kekuatan-kekuatan basis teori dan pengalaman yang kemarin dimiliki oleh pengalaman Bapak Ibu sekalian. Di tengah abu-abunya agenda Kongres Partai, kemudian Sekjen Partai PDI Perjuangan yang tengah bertaut dengan kasus hukum, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan tertutup kepada para kepala daerah terpilih dari PDIP. Apa saja penekanan dari arahan Megawati Soekarnoputri? Kita akan menanyakannya dengan juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat malam, Bang Rom. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam. Bang Rom, ini sebelum masuk ke substansi arahan Ibu Ketum, arahan Bu Mega kepada para kepala daerah terpilih ini nampaknya memang jadi agenda rutin begitu ya. Seperti di tahun 2020 juga ada begitu. Tapi sebenarnya ada alasan khusus nggak sih Bang, kenapa diselenggarakannya 3 bulan setelah pelantikan para kepala daerah ini? Ya, Mbak Diana, terima kasih. Bahwa program pembekalan ini memang sudah rutin dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan. Dan ini tidak hanya untuk kepala daerah, tapi seluruh kader yang dapat penugasan, baik misalnya anggota DPR RI terpilih, anggota DPRD terpilih, kemudian juga penugasan-penugasan yang lain, itu akan mendapatkan pembekalan dari DPP PDI Perjuangan, khususnya dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa meskipun mereka pada akhirnya menjadi pejabat publik, tapi tidak akan bisa dilepaskan bahwa mereka adalah kader partai dan yang mengusung mereka juga adalah partai politik. Karena itu segala tindakan kebijakan mereka pada akhirnya juga tidak dilepaskan dari partai politik dari mana mereka berasal. Mungkin di opini publik ada yang kurang fair ini Mbak Diana. Misalnya kalau ada keberhasilan dari pemimpin daerah, selalu dianggap itu keberhasilan dia. Tetapi kalau tersandung masalah, pasti akan dikait-kaitkan dengan partainya. Maka dari itu partai politik memiliki tanggung jawab yang penuh untuk memberikan pembekalan terhadap seluruh kader partai yang menerima penugasan dari partai, baik itu sebagai kepala daerah atau sebagai anggota DPR RI ataupun DPRD ataupun juga penugasan-penugasan yang lain dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya untuk kepala daerah DPR RI itu di sekolah partai. Kemudian untuk penugasan yang lain, misalnya ada yang dulu bisa ditunjuk sebagai dubes, ada pembekalan pengarahan sendiri dari Ibu Ketua Umum. Jadi tidak bisa dilepaskan bahwa mereka sebagai partai yang pada akhirnya pun juga selain mengabdikan kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, mereka juga membawa nama baik partai, maka dari itu yang harus dijaga. Itu Mbak. Oke, berarti salah satu penekanannya adalah soal loyalitas kepada partai. Ini menarik, tapi saya mau bahas dulu soal poin penekanan lainnya seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi kepada teman-teman media. Ini soal integritas. Nah ini Bu Mega wanti-wanti kepada para kepala daerah ini untuk tidak tersandung kasus hukum. Apakah ini adalah pelajaran yang didapatkan oleh PDI Perjuangan di tahun pemilu 2024 supaya di 2029 tidak ada situasi saling kunci begitu, Bang Rom?
Oh, untuk pembekalan dan juga menyampaikan pesan itu sebenarnya tidak khusus untuk periode tertentu. Sejak awal, Ibu Megawati itu menekankan agar pemimpin dari PDI Perjuangan benar-benar bekerja untuk rakyat dan tidak boleh ada kepentingan pribadi. Dan dari itu amanat yang harus dijalankan, termasuk juga misalnya yang juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memenuhi janji-janji politik yang mereka sampaikan ketika zaman kampanye. Ini waktunya untuk merealisasikan janji-janji tersebut. Termasuk juga tentu saja harus berhati-hati dengan pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab, karena ini menjadi pertaruhan nama baik mereka sendiri dan juga partai yang mengusung mereka, yang menugaskan mereka, ini juga sangat penting. Karena itu Ibu Megawati menekankan secara berkali-kali, tidak hanya di pembekalan kepala daerah, itu secara umum dalam pidato beliau di Rakernas, ya, yang selalu saya simak, ya selalu penekanannya adalah terus bekerja, terus membangun. Kata yang sering dipakai oleh Ibu Megawati adalah bonding, ikatan emosional, ikatan spiritual, ikatan batin ya dengan rakyat ya. Harus menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu yang selalu dipesankan oleh Ibu Megawati dalam setiap pengarahan, dalam setiap pembekalan yang beliau sampaikan. Oke, nah ini berarti kerja-kerja untuk bisa terikat secara emosional kepada masyarakat begitu ya. Ini diingatkan kembali oleh Ibu Mega. Tapi biasanya Bang, ini koreksi kalau saya salah begitu ya, karena biasanya sekjen yang terus begitu ya menjaga roda kepartaian ini terus bergerak sesuai dengan arahan Ibu Megawati sebagai ketua umum begitu. Nah, ketika posisi sekjen hingga saat ini juga belum diisi begitu oleh entah itu untuk PLT dan lain sebagainya, ini seperti apa sih Bang penekanan-penekanan yang tadi tertutup begitu ya kepada media dari Ibu Mega kepada para anggota DPR, kemudian para kepala daerah, seperti apa Bang? Ya, untuk Sekjen PDI Perjuangan sampai saat ini masih Mas Hasto Kristianto. Nah, karena beliau menghadapi kasus hukum, maka kendali partai sekarang itu di bawah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya untuk menjalankan roda kepartaian karena ya semuanya kendali di bawah Ibu Ketua Umum. Nah, terkait misalnya pertanyaan soal pengarahan tertutup, memang dalam waktu-waktu tertentu Ibu Megawati itu kalau ingin memberikan pesan secara khusus kepada anak-anaknya, nah beliau biasa menyapa kami sebagai anak-anak beliau ya, dan itu tidak hanya di pembekalan di kepala daerah, tapi juga pembekalan di DPR RI, DPRD, ataupun di Rakernas, kalau itu terkait dengan pesan-pesan internal, pesan-pesan rumah tangga PDI Perjuangan, maka memang dilakukan lebih tertutup agar beliau lebih bisa menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan kepada kader-kader partai, kepada anak-anak beliau. Karena ini kan persoalan misalnya terkait dengan masalah internal atau pesan-pesan lebih banyak ke dalam, kalau itu bisa disiarkan keluar, terkadang kan ada kesalahpahaman. Nah, untuk menjaga hal tersebut, maka ada beberapa momen tertentu, pengarahan yang internal, pengarahan yang ke dalam, dan saya kira ini biasa, kalau itu pengarahan internal maka lebih banyak tertutup. Tapi sebenarnya isinya itu sama saja Mbak. Misalnya menekankan bahwa untuk kader PDI Perjuangan harus menjaga ideologi partai. Ideologi partai apa? Ya ideologi negara ini. Menjaga Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ditambah dengan, dan beliau sering menyapa, kalian itu murid-murid Bung Karno, maka punya kewajiban untuk menyebarkan, untuk melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno. Itu nilai plusnya. Ajaran Bung Karno itu apa? Itu ada misalnya di Dedication of Life yang sering dibaca di acara-acara resmi partai, bahwa Bung Karno memberikan segala hidupnya untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada rakyat Indonesia. Itu penekanan bahwa kader partai adalah memberikan dedikasi hidupnya 100% kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan negara, dan kepada rakyat. Kemudian juga terkait misalnya pengelolaan pemerintahan, kemudian juga harus menjaga amanah, tidak boleh main-main dengan duit rakyat, dan lain sebagainya. Oke. Saya kira sama saja untuk soal pengarahan-pengarahan meskipun juga internal. Pesan-pesan rumah tangga itu apakah ada yang berkaitan dengan Kongres, Bang? Karena kan masih abu-abu begitu ya, apakah Kongres diselenggarakan di Juni atau Juli, atau bahkan belum ada tanggal pastinya begitu?
Terkait kongres itu tidak ada dalam pembahasan, karena ini kan momen yang terpisah. Kalau untuk kongres itu biasanya diputuskan dalam rapat pleno DPP PDI Perjuangan, dan sampai saat ini kami masih menunggu kapan pelaksanaan kongres itu. Dan tidak benar kalau ada berita bahwa kongres itu diundur, tidak benar. Kenapa? Karena selama ini belum ada keputusan pelaksanaan kongres. Nah, biasanya itu dirapatkan dulu di DPP, di pleno DPP PDI Perjuangan, kemudian diputuskan oleh Ibu Ketua Umum kapan dan di mana kongres itu diselenggarakan, tapi pada intinya itu akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Tidak akan lewat dari tahun 2025. Nah, terkait pelaksanaan kapannya nanti akan diinformasikan dan tidak dibahas, Mbak, dalam pengarahan kepala daerah, enggak. Karena ini kan bagaimana kader PDI Perjuangan yang sudah menjadi pemimpin publik itu benar-benar berkontribusi kepada rakyatnya. Dan jangan lupa bahwa nilai-nilai kepartaian, karena mereka adalah kader partai, juga harus dilaksanakan. Apa nilai-nilai kepartaian berdua? Itu bukan soal kepentingan partai, enggak. Ibu Megawati itu nggak pernah nanya, misalnya suara di kabupaten ini kok turun, kok di sana tinggi, nggak pernah, Mbak. Nanya soal suara partai Ibu Megawati itu nggak pernah. Tapi apa? Kalian tuh harus tertawa dan menangis bersama rakyat. Itu yang ditekankan oleh beliau. Nggak ada kepentingan partai secara dalam arti kepentingan setia, enggak. Kepentingan partai adalah bagaimana kader-kader PDI Perjuangan benar-benar bekerja melayani rakyatnya. Itu, Mbak. Oke, Bang, saya mau geser sedikit soal yang tadi Abang sempat sebutkan di awal soal loyalitas kepada partai. Nah, ini jadi salah satu penekanan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di depan para kepala daerahnya, karena memang melihat ada banyak para kepala daerah yang nakal, sudah tidak tegak lurus kepada partai, atau seperti apa, Bang Unrom? Loyalitas kepada partai itu adalah loyalitas ideologis. Ideologi PDI Perjuangan itu adalah ideologi bangsa dan negara ini. Maka sebagai kader PDI Perjuangan tidak boleh memiliki pengkhianatan terhadap ideologi partai sekaligus ideologi negara ini. Kemudian juga tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Jadi sebenarnya tidak ada dualisme loyalitas dalam PDI Perjuangan, ya. Loyalitas kepada partai sekaligus juga loyalitas kepada bangsa dan negara ini. Itu satu tarikan nafas yang sama. Jadi dianggap ketika kita loyal kepada partai berarti nggak loyal kepada negara. Enggak. Loyalitas yang dimaksud oleh PDI Perjuangan juga adalah loyalitas terhadap ideologi, terhadap kebijakan, terhadap sumbangsih, ya, pengabdian kita terhadap rakyat, terhadap bangsa dan terhadap negara. Dan di situ kami melihat tidak ada loyalitas itu, tapi tetap pada satu tarikan nafas, loyalitas pada partai, loyalitas kepada bangsa dan negara. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya soal hari ini arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada para kepala daerah terpilih dari Partai Banteng. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, selamat malam, Bang. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.